نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian rutin kita dalam mengkaji Al-Qawaidul Muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihi al-husna. Kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih di dalam kaidah yang keempat, yaitu terkait dengan makna zahir dari nas-nas ayat-ayat maupun hadits-hadits tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa zahir itu adalah ma yatabadaru ila dzihni. Zahir itu adalah apa yang terfahami, apa yang terbetik di pikiran ketika dibaca ayatnya atau haditsnya, ketika didengarkan ayatnya atau haditsnya, apa yang langsung muncul seketika itu dalam pemahaman kita, itulah zahir. Itulah makna zahir. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwa dalam memaknai zahir itu, dalam menyikapi zahir ayat, zahir hadits-hadits tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, manusia terbagi 3 golongan. Golongan pertama, mereka yang memahami makna zahir itu sesuai dengan apa yang tersirat di dalam ayat, sesuai apa yang datang, sesuai apa yang disebutkan. Mereka tidak mendatangkan pembagaimanaan dan tetap memahami makna itu sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Siapa mereka? Mereka adalah ahlus sunnah. Sampai Syekh mengatakan tidak berhak laqab ahlus sunnah kecuali untuk mereka. Inilah pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kemudian golongan yang kedua, Syekh sebutkan ada yang menjadikan atau menyikapi zahir ayat tentang sifat-sifat Allah makna batil. Tidak sebagaimana yang dipahami golongan pertama. Yang kedua ini dia pahami sebagaimana yang ada pada makhluk. Paham? Tangan, ketika mereka dapat ayat tentang tangan Allah Subhanahu wa taala, langsung mereka fahami zahirnya sama dengan makhluk. Paham? Ini makna batil. Kenapa batil? Karena terbantah dengan ayat, dibatilkan dengan ayat. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Makanya dikatakan batil. Allah sendiri yang membatilkannya. Allah sendiri yang membatilkan pemahaman itu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan kita tentang sifat-sifatnya, dan Allah juga yang mengkhabarkan kita bahwa tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Ya kan? Berarti batil pemaknaan itu. Kemudian sekarang kita masuk di golongan yang ketiga. Paham ya? Adapun kalau secara rincinya kelompok-kelompok yang berpemahaman tasbih, penyerupaan, banyaknya Salimiyah, kemudian orang-orang ekstrimnya orang-orang Sufiyah yang dikenal dengan wahdatul wujud. Yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluk, itu mujassimah semuanya. Mujassimah atau musyabbihah sama saja. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Orang-orang yang menganggap Allah itu bentuknya, wujudnya seperti makhluk. Bahkan lebih parah daripada itu, mereka meyakini bahwa Allah menyatu dengan makhluk. Menyatu dengan
makhluk. Seperti pentolannya Ibnu Arabi. Ya, Ibnu Arabi ketika dia pakai jubah dia mengatakan ma fi jubah illa illallah. Tidak ada yang di dalam jubah kecuali Allah. Maksudnya dia. Ya kan sudah meyakini Allah ada dalam dirinya. Ya, dalam dirimu ada Allah, dalam diri kita semua ada Allah. Itu yang dikenal dengan wahdatul wujud, yang meyakini bahwa Allah ya menyatu dengan makhluk. Jelas ya? Kemudian para ulama menyebutkan juga sebagian orang Syiah juga Mujassimah. Ya, semuanya musyabbiha, mujassimah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Taib. Golongan ketiga kata beliau, al-qismus salis man ja'alu al-ma'nal mutabadir al-ma'nal mutabadira min nususis sifati ma'nan batilan la yaliqu billahi wa huwa tashbihu thumma innahum min ajli dzalika angkaru ma dallat alaihi minal ma'na laiki billah wa hum ahlut ta'til. Perhatikan dengan seksama supaya kita bisa pahami perbedaan mereka dengan kelompok kedua. Perbedaan yang ketiga ini dengan golongan yang kedua. Al-qismu tsalis, golongan ketiga, mereka yang menjadikan makna zahir itu makna mutabadir. Mutabadir artinya yang terbetik ya di pikiran. Ketika dibaca ayatnya, ketika didengarkan ayatnya, mereka memahami nas-nas tentang sifat itu dengan pemahaman yang batil. Apa itu? Dengan pemahaman la yaliku billah, yang tidak pantas untuk Allah. Apa pemahamannya? Tasbih. Sampai di sini sama tidak yang dengan golongan kedua? Sama ya? Perbedaannya selanjutnya. Perbedaannya dengan yang kedua dan yang ketiga ini, yang ketiga summa innahum, kemudian setelah memahami tasbih, golongan ketiga ini karena pemahaman penyunupaan yang ada pada mereka, pemahaman tasbih yang ada pada mereka yang mereka pahami sebelumnya, disebabkan karena tasbih itu mereka angkaru, menolak sifat itu. Paham? Menolak apa? Menolak apa-apa yang terdapat dalam makna ayat tersebut tentang sifat-sifat Allah yang al-la'iq billah. Menolak sifat yang semestinya, yang pantas untuk Allah. Atau kita bahasakan menolak sifat yang hakiki untuk Allah. Paham? Di sini bedanya yang kedua. Yang kedua memahami tasbih. Paham ya? Ada ayat, oh sama. Ada ayat, sama. Langsung dia pahami tangan itu sama dengan makhluk. Kalau ini awalnya memahami penyerupaan juga, tetapi hasilnya menolak. Paham? Jadi Allah tidak bersifat dengan sifat itu. Allah tidak memiliki tangan. Allah tidak turun. Nah, Allah tidak melihat. Allah tidak mendengar. Kenapa? Karena kalau saya tetapkan sifat itu semua, maka nanti Allah sama dengan makhluk. Berarti terjatuh dalam penyerupaan pertama kali, di awal kali, ya. Kemudian setelah itu hasilnya dari penyerupaan itu memahami, hasilnya penolakan, mengingkari sifat yang pantas untuk Allah itu, sifat yang semestinya untuk Allah. Paham ya? Ada perbedaannya. Ya, beda tipis. Nah, kalau yang kedua, tangan, ayat, oh sama, tangan makhluk. Pendengaran, oh sama pendengaran makhluk. Penglihatan, sama penglihatan. Wajah, sama wajah makhluk. Ada hidungnya, ada ini, ada, sama. Kalam, oh sama dengan makhluk pembicaraannya. Paham? Ya, kalau ini ada hasilnya dari penyerupaan, yang ketiga ada hasilnya, penolakan. Nah, makanya di sinilah perbedaan yang tipis ini, yang halus ini antara orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah dengan yang tadi, yang Salimiyah, itu musyabbiha. Kalau Jahmiyah dan Mu'tazilah langsung tolak dia. Karena
terbangun penolakan itu di atas dasar pemahaman mereka tasbih, penyerupaan. Jelas ya? Nah, dari situlah kata Syekh, perhatikan, siapa mereka ini? Mereka adalah wahum ahlu ta'til. Ta'til artinya menolak, membuang. Ada penggunaan ta'til dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hajj. Itu dijelaskan, Allah sebutkan sumur yang tidak dipakai lagi. Kata Allah, wa bi'rim mu'attalatin wa qasrim masyid. Wa bi'rim mu'attalatin. Ya, wa qasrim masyid. Dan sumur yang tertaktil. Dan sumur itu sudah tertaktil. Apa maksudnya? Tidak dipakai lagi, tidak ada lagi orang yang datang ambil air di situ, mati. Kenapa? Karena ditinggalkan. Airnya kotor, ya. Sudah ditinggalkan. Apa kata Allah? Bi'ir itu sumur, mu'attalah. Ya, jadi kalau ada masjid yang mu'attalah, masjid sudah mau rubuh bangunannya, sudah tidak dipakai sholat, dikatakan masjid mu'attal. Paham? Rumah yang tidak dipakai lagi, tidak ada penghuninya, sudah tinggalkan itu, sudah mau rubuh, sudah jadi bangunan tua, dikatakan baitun mu'attalun. Paham? Ini penggunaan bahasa ya. Nah, kenapa mereka dikatakan mu'attilah, mu'attil, orang yang mentaktil? Karena mereka tidak memakai ayat, tidak memakai sifat-sifat itu, tidak menganggap itu ada sifat-sifat itu. Paham ya? Sama itu tadi, rumah, sumur, masjid, sama tidak ada. Adanya seperti tidak adanya. Kenapa? Kan tidak dimanfaatkan. Tidak dipakai lagi. Makanya dikatakan bangunannya mu'attal. Sumurnya mu'attal. Masjidnya mu'attal. Rumahnya mu'attal. Kenapa? Adanya seperti tidak adanya. Paham? Nah, sama dengan mereka. Sifat-sifat Allah ada, mereka anggap tidak ada. Jadi adanya seperti itu, seperti tidak adanya. Mereka tinggalkan sifat-sifat Allah. Makanya dikatakan mu'attilah. Paham ya? Nah, mereka ahlu ta'til. Siapa kelompok-kelompoknya? Itulah Jahmiyah, pentolannya Jahm bin Safwan. Dan ini ikhwan, Jahm bin Safwan ini ya yang diambil dari Ja'ad bin Dirham, ini orang yang gurunya yang Ja'ad bin Dirham, orang yang pencetus pertama kali pemahaman Jahmiyah ini, pemahaman yang menyimpang dalam sifat-sifat Allah. Ja'ad bin Dirham diambil dari gurunya. Gurunya itu ambil dari kalau tidak salah Labid bin Asam. Ya. Sampai kepada perempuan yang menyihir, ya, orang yang menyihir Nabi SAW, orang Yahudi. Dari situ sanadnya. Jelas ya? Baik, kata beliau sawa'un kana, ini hasilnya. Sama saja apakah mereka ta'tiluhum aman fil asma'i was sifat, sama saja apakah penolakan mereka tentang sifat-sifat itu dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya itu amun khassun fihima, am khassun fihima. Aman fil asma wa sifat, am khassun fihima. Sama saja penolakan mereka itu umum, seperti Jahmiyah umum. Semua ditolak, pokoknya umum. Apa yang ada pada Allah tidak ada. Tapi ada satu yang dia tidak bisa ingkari, ada satu Jahmiyah. Al-wujud. Allah itu ada. Kalau ini tidak bisa mereka keluarkan ini dari fitrahnya, tidak bisa. Iya kan? Kenapa? Karena tidak ada di antara mereka, sekafir-kafirnya mereka, tidak ada yang meyakini bahwa mereka yang cipta dirinya sendiri. Ya. Ada pencipta di sana. Ada yang membuat. Ada yang mengadakan. Ada yang menghidupkan. Kata Allah, asyahidu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka? Itu mereka tidak bisa buang itu, keyakinan itu. Makanya cuma satu ini yang mereka tidak bisa hilangkan. Allah itu wujud. Allah itu ada. Adapun sifat-sifatnya semuanya tidak ada. Makanya kata para ulama salaf, al-mu'attilah,
Ya, ya'buduna adaman, menyembah ketiadaan. Menyembah sesuatu yang hampa. Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada semua sifatnya. Padahal ini kan kontradiksi mereka ya. Sesuatu yang wujud pasti punya sifat. Tapi ini wujud, Allah wujud, ya kita wujud ya. Wujud, mewujud, ada. Punya sifat. Tapi sifat kita sesuai dengan kita masing-masing. Ya kan? Nah, Allah wujud juga, Allah mewujud. Boleh kita kabarkan Allah mewujud. Itu pengkhabaran. Ya, bukan bab penamaan, bukan. Pengkhabaran. Boleh tidak kita khabarkan, kita katakan Allah syai'? Boleh. Allah sesuatu, iya. Seperti Allah zat, iya. Paham? Pengkhabaran namanya ini. Dan kaidah dalam al-asma wa sifat, Syekh tidak sebutkan di sini dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, babul akhbar ausa min babil asma wa sifat. Bab pengkhabaran, perhatikan, pembahasan tentang mengkhabarkan Allah itu lebih luas pembahasannya daripada sifat, nama-nama dan sifat. Seperti kita kata Allah mawujud, kita kata Allah zat, Allah syai', itu boleh. Ya kan? Pengkhabaran. Baik. Ini taktil am. Taktil khusus ada taktil khusus. Makanya saya katakan semuanya masuk. Baik itu, entah itu taktil mereka, penolakan mereka umum atau khusus. Khusus seperti orang-orang Asy'ariyah. Ya. Dia tolak sifat-sifat tertentu. Dia tetapkan sifat-sifat tertentu. Ya kan? Kan ada 7 mereka tetapkan. Orang Asy'ariyah 7. Yang lain tidak ada. 7 ini ilmun, qadirun, ilmu, qudrah, iradah, al-kalam, wal hayah, as-sam'u, wal basar. Nah, ada yang bisa ulangi? Saya ulangi ya. Ilmu, sifat ilmu bagi Allah. Qudrah, kemampuan, iradah, keinginan, ya, ilmu, hayah, kehidupan, ya, hayah, kehidupan, kemudian kalam, apa kalam? Pembicaraan, sama, pendengaran, basor, penglihatan. Ini 7 mereka tetapkan. Asy'ariyah. Selain itu tidak ada. Ditanya kenapa cuma 7 saja? 7 itu masuk akal. Yang lain tidak masuk akal. Makanya datang lagi Asy'ariyah terakhir belakangan tambah 5. Itulah yang sering kita dengarkan di ucapan-ucapan orang-orang yang Asy'ariyah yang sekarang ini. Sifat 12. Dari 7 udah tambah 5. Ya, biasa hawa nafsu kan. Nanti ada lagi anak buahnya tambah lagi deh jadi 20. Iya kan? Sifat 20. Nah, tambah saja semua, tetapkan semua. Jadilah kamu harus sunnah. Ya kan begitu. Makanya Ahlus Sunnah mengatakan, ini kalau Jahmiyah datang mendebat orang Asy'ariyah atau Mu'tazilah datang mendebat orang Asy'ariyah, kalah orang Asy'ariyah. Karena alasannya karena tidak masuk akal. Nah sekarang, bagaimana pendapatmu dengan orang Jahmiyah yang mengatakan semua tidak masuk akal? Kamu punya akal, dia punya akal juga. Berarti kamu tidak bisa membantah dong orang Jahmiyah mengatakan semua tidak masuk akal. Makanya mereka tolak semuanya. Ya kan? Kalau Jahmiyah mengatakan apa? Saya semuanya tidak masuk akal, saya tolak semuanya. Berarti kalian benarnya juga benar. Padahal pendapat kalian tidak sama. Gimana caranya? Mau tidak mau pasti kalian salahkan Jahmiyah. Karena kalau kalian anggap benar juga Jahmiyah, kalian juga benar, sementara pendapat kalian salah. Pendapat kalian berbeda. Ya kan? Pasti mereka anggap, Jahmiyah ini salah. Oh, sudah. Jahmiyah mengatakan, kenapa kalian salah? Kalau saya mengatakan kamu juga salah, tetapkan yang 7 tadi, semua tidak masuk akal bagi saya. Iya kan? Di sisi Ahlus Sunnah, semuanya masuk akal. Iya kan? Kalau kalian menganggap selain 7 itu tidak masuk akal, ya,
atau berpemahaman 7 itu ada pada makhluk. Itu kan alasan Asy'ariyah kan, 7 itu ada pada makhluk. Selain 7 itu ada pada makhluk. Jadi kami tidak mau tetapkan. Seperti rahmat. Makanya mereka tidak mau sifat rahmat. Tangan, jauh dibuang, jauh-jauh paling jauh itu tangan. Mata, wajah, tidak ada. Di sisi Asy'ariyah ya. Lihat 7 ini. Pendengaran ada pada makhluk. Penglihatan ada juga. Kalam juga ada pada makhluk. Nah, iroda ada pada makhluk. Qudrah ada pada makhluk. Hayah, kehidupan ada pada makhluk. Berarti mau tidak mau kalian harus tetapkan semuanya. Iya, tetapkan semuanya. Jelas ya? Baik, ini yang dimaksud aman khoson. Am, Jahmiyah dan Mu'tazilah, khoson, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah itu semua menolak beberapa sifat, menetapkan sebagiannya. Jelas ya? Ada di antara mereka yang hanya menolak sifat-sifat fi'il saja. Zat mereka tetapkan, zatiyah seperti pendengaran, ilmu, qudrah, iradah, itu zatiyah mereka tetapkan. Tapi yang mereka tolak adalah sifat-sifat fi'il seperti apa? Turun, marah, cinta, murka, tertawa bagi Allah. Ya. Itu mereka tolak. Yang jelas kaitannya dengan fi'il mereka tolak. Dan selainnya dari ahlul bidah ya. Ini penolakan khoson. Taib. Au fi ahadihima, atau sebagian saja, salah satunya, yaitu salah satunya maksudnya mereka tetapkan nama, sifat tidak. Nah itu dia, itu Mu'tazilah. Mu'tazilah dia begini, Allah memiliki nama itu tapi sifatnya tidak ada. Allah memiliki nama Al-Basir tapi tidak melihat. Allah memiliki nama As-Sami' tapi tidak mendengar. Allah memiliki nama Al-Alim tapi tidak tahu sama sekali. Allah memiliki nama Al-Qadir tapi tidak mampu sama sekali. Itu Mu'tazilah itu. Jadi nama ditetapkan, sifat tidak. Terus apa gunanya kalian tetapkan? Berarti sama saja tidak ada nama itu untuk Allah. Makanya sudah kita sebutkan kaidahnya kan di awal pembahasan di Syekh Ibnu Utsaimin sebutkan. Ketika kita dapatkan nama, pertama, imani nama itu untuk Allah. Kedua, imani sifat yang terkandung dalam nama itu. Yang ketiga, imani apa? Hukum. Konsekuensinya. Ingat kaidahnya. Ini harus mungkin ini ikhwan. Antum tidak bisa antum keluar di mana. Kuasai ini. Sebenarnya antum kuasai Al-Fatihah. 3 ini. Nama. Tetapkan. Sifat. Tetapkan. Dan hukum. Apa itu hukum? Contoh. Mendengar. As-Sami'. Nama. Sifatnya apa? Pendengaran. Hukumnya Allah mendengarkan semua suara. Iya. Baik itu yang kecil di sisi makhluk, yang besar, suara yang bergemuruh, yang kecil, bisikan-bisikan, semua Allah dengar. Itu hukum namanya. Paham? Ahlus Sunnah tetapkan 3 ini. Kalau sifat itu terkait pada makhluk. Tapi kalau sifat yang terkandung dalam nama itu cuma terkait pada Allah saja, ya, tidak muta'addi, berarti Ahlus Sunnah mengimani 2. Nama itu untuk Allah dan sifatnya. Misalnya Al-Hayy, nama Allah Al-Hayy, Al-Hayyul Qayyum, ya. Al-Hayy apa artinya? Maha hidup. Berarti 2 diimani. Karena dia mutadi atau lazim? Mutadi atau lazim? Lazim, iya kan? Kalau mutadi kan mencipta, ada yang dicipta. Mendengar, ada yang didengar. Melihat, ada yang dilihat. Ya. Itu terkait dengan makhluk. Ada sifat yang tidak terkait dengan makhluk. Hidup. Maha hidup Allah. Terkait pada makhluk tidak? Terkait pada makhluk atau tidak? Tidak kan? Berarti cuma 2. Diimani namanya dan diimani sifatnya. Karena dia lazim, tidak muta'addi, tidak terkait dengan makhluk. Beda dengan pendengaran, penglihatan. Berarti 3 yang diimani. Nama itu untuk Allah, As-Sami'. Yang kedua, sifatnya ada, itu Allah mendengar, pendengaran. Paham? Hukumnya itu apa? Keharusannya. Berarti
Kalau kita katakan Allah mendengar, berarti Allah dengarkan seluruh suara. Iya. Suara kecil, besar, tidak ada yang kecil di sisi Allah. Semua jelas didengarkan oleh Allah. Al-Basir, Maha melihat. Imani nama itu untuk Allah, imani sifatnya itu Allah melihat, penglihatan, sifat penglihatan. Yang ketiga, Allah melihat seluruh, segala makhluknya. Melihat apa yang mereka lakukan. Jelas? Itu Ahlus Sunnah. Sudah disebutkan kaidahnya. Jadi tinggal untuk lihat. Apakah muta'adi atau lazim? Makanya itu ikhwan, kenapa Ibnu Utsaimin sebutkan dulu kaidah-kaidah itu di awal-awal pembahasan. Karena semakin ke sini, semakin dibahas tentang ahlul bid'ah yang menyelisih ahlus sunnah. Itulah diantara kerapian buku ini. Kita kan sudah pegang itu kaidahnya. Ya kan? Kita sudah punya tameng. Sudah dibahas ahlul bid'ah, mau lari kemana dia? Kita sudah pegang kaidah membantah dia. Kan sudah dibahas di awal-awal kaidahnya. Nah sekarang semakin ke sini, apalagi di bab yang ketiga tentang syubhat nanti. Tapi saya sudah janji, kita sudah bilang kita tidak baca itu ya, syubhatnya. Jadi selesai bab yang ketiga ini kita sudah anggap selesai. Bab yang keempat kita tidak usah baca tentang syubhat di situ. Syekh bantah. Syubhat-syubhat yang dipakai oleh orang-orang Asy'ariyah dibantah semuanya oleh Syekh rahimahullah. Jelas ya? Taib. Itu kaidahnya. Jadi au fi ahadihima atau salah satu keduanya itu salah satu antara nama dan sifat. Itu orang Mu'tazilah. Jadi kita bisa dapat kesimpulan di sini, kita bisa dapat faidah bahwa orang-orang Mu'attilah sama dalam penolakannya, hanya berbeda-beda dalam cara menolaknya. Ya kan? Kalau Asy'ariyah menolak sifat-sifat Allah memakai metode takwil. Ya kan? Memakai metode takwil. Seperti tadi cuma 7 mereka tetapkan. Terus kalau mereka dapat ayat-ayat tentang sifat-sifat yang mereka tidak mau tetapkan, seperti tangan, sudah dipalingkan. Makanya di sisi orang Asy'ariyah ketika dapat ayat tentang tangan, kata mereka kudroh. Dia tafsirkan dengan sifat yang mereka akui tadi 7 itu. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Rahmat. Mereka tolak kan? Iya. Coba lihat. Rahmat mereka tolak. Tidak ada. Ada tadi tidak rahmat dia 7 ini. Ada? Ada tidak? Tidak ada. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nama Rahman dan Rahim. Sifat rahmat. Terus ayat-ayat ini mereka kemanakan? Lihat. Sebagian orang Asy'ariyah mengatakan rahmat itu bukan rahmat yang dipahami Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah memahami rahmat apa? Kasih sayang. Mengasihi hambanya, menyayangi hambanya. Sifat rahmat bagi Allah. Kata mereka tidak. Makna rahmat di situ adalah iradatus sawab. Ingin membalas. Kembali kepada salah satu 7. Ada tadi iradah? 7 ini ada iradah? Ada. Tidak bisa mereka lari. Makanya sifat-sifat yang mereka tolak tadi, ya selain 7, mereka akan tafsirkan mau tidak mau. Mereka akan kembali ke 7 itu. Rahmat, mereka katakan iradah. Allah ingin membalas. Coba, Allah ingin membalas katanya. Itu sifat yang lain. Konsekuensi dari sifat rahmat. Ketika Allah merahmati hamba, ya Allah balas, terima amalannya, Allah jaga, Allah mudahkan urusannya, Allah lapangkan rezekinya. Ya kan? Allah terima amalan itu, Allah balas dengan pahala yang berlipat. Itu diantara bagian dari sifat rahmat Allah. Tapi bukan itu rahmat. Paham? Jangan ayat-ayat rahmat dibawakan, oh ingin membalas. Bukan. Jauh sekali. Iradah sifat yang lain, itu Allah. Rahmat sifat yang lain. Paham ini? Bedakan ya. Bedakan sifat yang hati-hati, jangan terkecoh ya. Seperti misalnya sifat mata dengan penglihatan, itu beda itu. 2 sifat yang berbeda. Paham? Bedakan mata dengan penglihatan. Hah? Antum ambil sifat mata dari penyebutan mata. Paham? Bisa dipahami ini? Hah? Bisa dipahami? Baik. Antum ambil sifat penglihatan. Ya, dari sifat dari nama Allah Al-Basir. Ya kan?
Tapi tidak bisa kita katakan ketika Allah melihat, oh berarti Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Al-Basir, Maha melihat, oh berarti Allah punya mata. Tidak bisa. Antum ambil mata dari Al-Basir, tidak bisa. Al-Basir itu penglihatan. Kenapa kita kata Allah punya mata? Karena datang dalam penyebutan ayat dan hadits Allah punya mata. Paham ini? Sekarang, bisa tidak antum melihat penglihatan antum? Bedakan alat melihat dan penglihatan, bedakan. Sekarang saya tanya pertanyaan saya, antum, kita bicara Allah, kita bicara kita, makhluk. Bisa tidak antum melihat penglihatan antum? Bukan yang dilihat, bukan. Penglihatannya antum. Bisa antum melihat? Bukan mata, bukan. Penglihatan. Bisa tidak? Tidak bisa kan? Berarti sifat penglihatan adalah satu makna. Tidak ada wujudnya. Paham? Itulah sifat. Karena dia bentuknya makna. Bisa antum kalau saya katakan makna, bisa paham? Hah? Bisa? Kalau mata, ada wujudnya. Iya, ada wujudnya. Wajah, kita bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat. Iya kan? Nah, makanya dikatakan itu sifat dzatiyah, khobariyah. Kenapa dikatakan khobariyah? Karena diambil dari pengkhobaran, sifat langsung. Makanya dibagi dua, kan sudah saya bagi dulu tentang dzatiyah khobariyah dan dzatiyah ma'nawiyah. Jadi jangan samakan antara sifat penglihatan dan sifat mata. Paham ini? Makanya saya kasih faedah. Ketika Nabi SAW membaca firman Allah, Innallaha kana sami'an basira. Kata Abu Hurairah, Nabi mengisyaratkan ibu jarinya ke telinganya dan Nabi mengisyaratkan jari telunjuk beliau ke matanya. Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, Innallaha kana sami'an basira. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Apakah saya tanya, apakah Nabi sekarang melakukan tasbih? Asal antum bilang iya. Masa Nabi mau melakukan tasbih? Menyerupakan Allah dan makhluk? Tidak mungkin. Terus apa maknanya Nabi mengisyaratkan telunjuknya ke telinga Nabi SAW, ibu jarinya ke telinga dan telunjuknya ke matanya? Nabi ingin menegaskan kepada para sahabat, di depan para sahabat, bahwa Allah betul-betul mendengar hakiki dan Allah betul-betul melihat hakiki. Bukan majaz, bukan perumpamaan dan ungkapan-ungkapan, bukan. Betul nyata Allah melihat dan betul-betul nyata hakiki Allah mendengar. Paham maksudnya sampai sini, paham? Ustaz, berarti boleh kita begitu? Boleh. Tapi kata Ibnu Utsaimin dalam Syarah Aqidah Wasithiyah, di depan orang-orang awam yang tidak paham tentang nama-nama sifat Allah, tidak usah praktekkan seperti itu. Kenapa? Khawatir mereka akan memahami tamsil, tashbih. Tapi asalnya boleh, kata beliau rahimahullah dalam kitab yang lain ya, Syarah Al-Aqidatul Wasithiyah. Beliau jelaskan. Pernah juga Nabi mengatakan Allah menggenggam langit itu dengan tangan kanannya. Nabi seperti ini. Maksudnya apa? Betul-betul Allah menggenggam hakiki. Bukan ungkapan itu ayat. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Bumi dan isinya semuanya di genggaman Allah pada hari kiamat. Ya. Langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Nabi jelaskan itu dalam hadits. Kata Nabi SAW, Allah menggenggam seluruhnya dengan tangan kanannya. Abu Hurairah mengatakan, Nabi praktekkan. Bukan tamsil itu. Menjelaskan sifat Allah yang hakiki. Paham? Nah, faedahnya di mana? Faedahnya adalah, kata para ulama, tidak boleh kita katakan ketika Nabi mengisyaratkan ibu jarinya ke telinganya dan telunjuknya ke matanya, tidak boleh kita katakan itu dalil menunjukkan Allah punya telinga atau Allah punya mata. Fun. Tidak boleh kita pakai ayat itu atau perbuatan Nabi itu untuk berdalil bahwa Allah punya mata. Kenapa? Karena ayatnya ada penyebutan mata ayatnya? Hah? Tidak ada. Penyebutan sifat. Innallaha kana sami'an basira. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ada mata? Penyebutannya? Tidak ada. Kata para ulama, tidak boleh perbuatan Nabi ini ketika isyaratkan seperti itu, tidak boleh kita jadikan dalil Allah punya mata. Kenapa? Karena dari konsekuensi istinbat itu
konsekuensi pendapat itu berarti Allah punya. Tidak ada orang. Allah punya telinga. Sebut para ulama itu. Tidak boleh kita jadikan, saya ulangi, tidak boleh kita jadikan perbuatan Nabi itu, ya, kita berdalil dengan Allah, menunjukkan Allah punya mata. Tidak boleh. Karena konsekuensinya, kita harus katakan Allah punya telinga. Karena Nabi menunjuk dua-duanya. Dan tidak ada ayat dan hadis satupun yang menjelaskan Allah punya telinga. Makanya kita para ulama, hadis perbuatan Nabi itu hanya ingin menjelaskan hakiki sifat Allah. Bahwa Allah betul-betul mendengar dan melihat. Terus Ustaz, kita ambil sifat mata dari mana? Penyebutan mata. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hamalnahum 'ala dzati alwahi wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir." Iya, kami bawa mereka di atas paku dan kayu dan paku. Itu kayu yang tersusun dengan paku, itu perahu. Kata Allah, tajri bi a'yunina, dan perahu itu ini kisah Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Allah dan yang ikut ke perahunya. Kata Allah, perahu itu kata Allah tajri bi a'yunina, jalan dengan mata-mata kami. Dengan penglihatan kami, pemeliharaan kami. Kami jaga mereka tidak digulung oleh ombak yang besar. Dalam hadits kata Nabi, innad dajjal a'war wa inna rabbakum laisa bi a'war. Dajjal itu a'war. A'war itu dua mata tapi satu hilang. Luka, tidak melihat, tertutup. Paham? Itu a'war. Kata Nabi, dajjal a'war wa inna rabbakum laisa bi a'war. Rob kalian tidak a'war. Apa yang antum pahami dari ucapan Nabi? Ketika antum pahami a'war dan Nabi katakan Allah tidak a'war. A'war itu dua mata, satunya picok. Tidak melihat. Berarti ketika Nabi mengatakan Allah tidak a'war berarti apa? Allah memiliki berapa mata? Dua. Dinukil kesepakatan oleh para ulama seperti Imam Al-Isfiraiin dan selainnya bahwa Allah memiliki dua mata dengan sabda Nabi SAW. Situ ulama menukil kesepakatan, ijma' bahwa Allah memiliki dua mata. Paham? Nah, itu dalil-dalil. Tapi sekali lagi kita tidak bisa ambil sifat mata dari penglihatan. Coba lihat, itu menunjukkan bahwa ahli sunnah betul-betul dalam masalah sifat kembali ke kaidah yang pertama disebutkan. Terbatas pada dalil. Tidak bisa sembarangan. Iya kan? Tidak bisa. Jelas ya? Baik. Fahaula, kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Fahaula sorofun nususa an dhahiriha ila ma'anin ayyanuha biukulihim wattarabu fi ta'yiniha ittiraban katsira. Masya Allah. Dan mereka ini sorofu, mereka memalingkan nas-nas itu, memalingkan makna dari makna yang zahir. Ila ma'anin ayyanuha. Kepada apa mereka palingkan? Kemana mereka bawa? Kemana mereka palingkan zahir ayat? Ila ma'anin, kepada makna-makna ayyanuha yang mereka tentukan dengan apa? Dengan nas? Bukan. Mereka tentukan dengan ayat? Bukan. Dengan hadits? Bukan. Dengan apa? Bi'ukulihim, dengan akal. Hawa nafsu, pendapat masing-masing. Makanya dalam menafsirkan satu sifat, firqah yang sama, Asy'ariyah sama-sama, berbeda dalam menafsirkan sifat yang sama. Tadi rahmat. Sebagian Asy'ariyah mengatakan rahmat maknanya ingin membalas pahala. Sebagian Asy'ariyah mengatakan rahmat adalah nafsu thawab. Apa itu? Balasan Allah, itulah rahmat. Ini lebih hancur, lebih parah lagi ini. Allah balas hamba itu dengan sorga, itulah rahmat. Padahal rahmat itu sifat satu makna, tidak terlihat. Sorga bisa dilihat. Berarti dia tafsirkan sifat Allah dengan makhluk. Sorga makhluk, ikhwan. Kata mereka, rahmat Allah dalam ayat maksudnya adalah balasan Allah. Nah, sementara balasan Allah surga. Iya kan? Bagi orang yang beramal di dunia, Allah balaskan surga. Kenikmatan surga. Pasti surga rahmat.
ditafsirkan sifat dengan makhluk. Coba lihat. Padahal satu sifat ini rahmat. Mereka sudah berbeda dalam memaknakannya. Kenapa? Karena kembali ke akal-akal mereka. Hawa nafsu. Wattarabu fi ta'iniha, dan mereka guncang dalam menentukan sifat itu. Guncang dalam memaknakan tadi. Sama-sama ingin lari dari sifat itu. Nah sudah, perbedaannya mereka dalam menentukan mau lari kemana kita. Sama kalau orang misalnya lagi main judi misalnya. Datang polisi digerebek. Coba lihat, oh ada yang sana sama-sama lari. Tapi oh ada yang sana bingung mau kemana. Nah itu. Lari dari sifat makna yang benar. Oh kanan kiri belok lurus. Ada yang tabrak tembok, ada yang masuk sana. Seperti itu orang mereka. Torobu, guncang. Jelas ya? Dalam menentukannya. Ittiroban kasiro, dengan keguncangan yang banyak. Ya. Ragu-ragu, inilah itulah semuanya. Bercampur baur. Jadilah apa yang mereka tafsirkan. Wasammau dzalika ta'wilan, dan mereka menamakan itu takwil. Mereka namakan itu takwil. Dan itu terang-terangan ya. Dai-dai sekarang yang berpemahaman Asy'ariyah, mereka terang-terangan menyebutkan. Ya. Jadi kita jamaah sekalian tidak boleh memahami apa yang tersirat di situ. Apa yang kita lakukan? Kita takwil. Mereka memang sebut. Syekh katakan di sini, itu yang terjadi. Mereka namakan diri mereka takwil. Apa yang mereka lakukan itu takwil. Nah, terang-terangan mereka kita takwil. Karena kata mereka, kita mau kemana? Kalau kita pahami secara zahirnya, kita terjatuh, kata mereka ya. Kita terjatuh dalam penyerupaan, kata mereka. Anggapan mereka ini, anggapan batil. Makanya mereka lari dari penyerupaan. Ya, nah, kalau menjelaskan, dia pakai ayat. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun. Nah, orang-orang terikut. Oh iya betul, kita tidak boleh menyerupakan Allah. Hasilnya lari. Ya kan? Itulah perbedaan ya dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di awal kali sudah mereka yakini tidak ada penyerupaan dengan Allah sedikit pun dengan makhluk. Sehingga di sanalah sifat-sifat itu bisa masuk ke dalam hati. Maksudnya mereka fahami dengan tenang, dengan yakin. Kenapa? Sudah bersih dari penyerupaan. Ya kan? Makanya mereka pahami itu ayat tentang makna sifat itu. Oh iya, tangan sebagaimana yang mestinya untuk Allah. Pendengaran, wajah sebagaimana mestinya untuk Allah. Tidak memahami penyerupaan. Kenapa? Mereka sudah pahami ayat laisa kamitslihi syai'. Mereka lain. Penyerupaan dulu. Baru takwil. Jelas ya? Baru tolak. Disinilah para ulama mengatakan apa yang kita sudah sering sebutkan, bahwa semua musyabihah pasti mu'attilah, dan semua mu'attilah pasti musyabihah. Kullu musyabihah mu'attilah wa kullu mu'attilah mu'asyabihah. Sama saja. Dari sisi mana? Orang-orang musyabihah ketika mereka samakan Allah dengan makhluk, waktu yang bersamaan dengan dalam waktu yang bersamaan mereka tolak sifat yang hakiki untuk Allah. Ketika mereka katakan tangan Allah sama dengan kita, punya jari-jari, punya kuku seperti ini, punya sama dengan kita persis, 5 jarinya dan semisal itu, ya, sebagaimana mereka pahami pada makhluk, berarti mereka tolak tangan yang sebenarnya untuk Allah. Tidak ada itu. Paham? Berarti musyabihah, mu'attilah juga. Mu'attilah. Kenapa dikatakan musyabihah juga? Karena mereka ketika menolak tangan Allah, menolak pendengaran Allah, menolak wajah Allah, mereka sudah terjatuh dalam penyerupaan sebelum mereka tolak. Paham ya? Baik. Wahua, kata Syekh, wahua fil haqiqati tahrifun. Nah ini dia. Dan itu pada hakikatnya adalah tahrif. Nah ini pembahasan terakhir kita sebelum kita tutup. Ya, saya ingin jelaskan. Syekh singgung ada takwil, ada tahrif. Paham? Lihat di papan. Di proyektor. Ada takwil, ada tahrif. Ya kan? Takwil tadi yang antum pahami apa?
Syekh jelaskan pemalingan. Pemalingan. Zahir itu kan, pemalingan kan, dia palingkan tangan, kemampuan, ya kan? Yang turun bukan Allah, malaikat. Ini takwil, pemalingan. Dan didatangkan makna yang baru. Paham ya? Didatangkan makna yang baru. Dan takwil kata Syekh, itulah tahrif. Saya tanya, kenapa Syekh mengganti bahasa takwil ini dengan tahrif? Di situ ada isyarat bahwa penggunaan kata takwil ada yang dipakai di dalam syariat. Takwil, perhatikan, takwil, fokus pada kata takwil, fokus. Takwil kadang bermakna tafsir. Ini ada penggunaannya. Nabi katakan kepada Ibnu Abbas, Nabi berdoa, Allahumma faqihu fid dini wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah Ibnu Abbas di dalam agama ini dan ajarkanlah dia tentang takwil. Apa makna takwil di sisi Nabi? Tafsir. Makanya Ibnu Abbas jadi mufassir. Mufassirnya sahabat, mufassirnya umat Islam. Kalau antum buka tafsir At-Tabari, ketika beliau tafsirkan ayat, beliau berkata begini. Ta'wilu hadhil ayah kada wa kada kada wa kada. Takwilnya ayat ini adalah ini. Itu tafsirnya ayat ini adalah ini. Paham? Baik. Kedua, takwil bermakna hakikat sesuatu. Dalilnya mana? Tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Di awal kisah dalam surah Nabi Yusuf, beliau melihat bulan dan matahari dan 11 bintang bersujud. Di akhir kisah, ternyata 11 bintang yang saudaranya, matahari dan bulan adalah orang tuanya. Apa kata Nabi Yusuf? Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqo. Ya wahai ayahku, inilah takwilnya mimpiku yang dulu semasa saya kecil, ketika saya kecil. Ini takwilnya, yaitu apa? Ini hakikatnya mimpiku. Paham maksudnya? Bisa dipahami ini? Taib. Nah, takwil yang ketiga ini, yaitu apa? Makna takwil memalingkan makna yang benar dari ayat tentang sifat Allah ke makna yang batil. Itulah namanya tahrif. Bisa dipahami ini? Jadi kalau antum tanya, apa itu tahrif perbedaannya dengan takwil? Apa itu takwil dan tahrif hubungannya? Antum jawab, takwil bermakna memalingkan makna ayat yang benar ke makna yang batil, itulah tahrif, yaitu takwil yang batil. Ada takwil yang hak, ada bermakna tafsir, bermakna hakikat sesuatu. Itu takwil yang benar penggunaannya. Takwil yang batil adalah memalingkan ayat, zahirnya ayat ke makna yang batil, itulah tahrif. Jadi sama saja tahrif dan takwil. Hanya Syekh singgung di situ bahwa jangan sampai terkecoh ketika antum dapat kalimat dalam kitab Gundul misalnya, antum baca ada kata takwil. Lihat dulu konteksnya, takwil apa yang dimaksud. Jangan sampai antum hantam kromo, pukul rata. Kata takwil, ahlul bidah. Takwil, oh hati-hati takwil. Lihat dulu konteks kalimatnya, apa yang diinginkan di situ kalimatnya. Siapa tahu dia yang diinginkan kalimatnya maknanya tafsir. Iya kan? Takwil yang batil, yang tidak boleh, yang haram, memalingkan makna ayat tentang sifat ke makna yang batil, itulah tahrif. Paham? Bisa dipahami? Ketiga, istilah ketiga, ya antum pahami tadi dari ta'til. Berarti apa perbedaan atau apa kesamaan dan perbedaan antara ta'til dan tahrif? Jawabannya gampang. Sudah. Tahrif tadi takwil sama ya? Sama kan? Takwil yang batil yang tadi sama ya? Taib. Metode tahrif, metode takwil memalingkan ayat tentang sifat kemana yang batil. Ada tidak taktil di situ? Ada taktil? Asy'ariyah kan mu'attilah. Berarti Asy'ariyah ketika mentakwil mereka apa? Tak tahu. Asy'ari kan, perhatikan, Asy'ari kan sudah digolongkan mu'attilah ya kan? Sudah tadi kan? Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, semua mu'attilah. Berarti
Sementara kita lihat metode Asy'ariyah menggunakan metode apa? Takwil kan? Tahrif. Berarti takwilnya Asy'ariyah, tahrifnya Asy'ariyah, taktil. Kenapa? Buktinya ulama menggolongkan mereka Mu'attilah. Paham? Berarti Asy'ariyah ketika mentakwil taktil. Paham? Bingung antum ya? Saya juga bingung memahamkan bagaimana ini. Sudah saya bicara cepat sekali atau paling lama sudah ini? Nah, ketika mereka mendatangkan, ya, oh ini maknanya, kemampuan. Taktil, kenapa? Karena mereka anggap tidak ada tangan yang sebenarnya, iya kan? Nah, taktil itu menolak. Takwil mendatangkan pemaknaan. Berarti hubungannya begini. Setiap ada takwil atau tahrif tadi, pasti taktil. Paham? Tapi tidak semua taktil takwil. Kenapa? Karena taktil itu tidak mendatangkan pembagaimanaan atau makna yang baru. Paham? Jahmiyah taktil saja, tapi tidak Jahmiyah taktil saja dia, tidak takwil. Karena Jahmiyah tidak mendengar, tidak melihat, tidak ada wajah, tidak ada. Terus tidak ada. Taktil itu. Asy'ariyah juga menolak, tidak ada ini, tidak ada, tapi metodenya takwil. Yaitu mendatangkan makna baru yang batil. Itu letak perbedaan antara taktil dan takwil atau tahrif. Sama. Berarti ketika ada takwil pasti ada taktil. Tapi tidak sebaliknya. Ketika ada taktil tidak mesti ada takwil. Kenapa? Karena kadang taktil tidak ada pemaknaan. Seperti Jahmiyah. Seperti Mu'tazilah. Paham? Asy'ariyah dia datangkan pembagaimanaan, dia datangkan pemaknaan, makna baru yang batil. Tangan, kekuasaan, yang turun malaikat, bukan Allah. Ya, rahmat, ingin membalas, itu kan pemaknaan batil itu. Berarti mereka lakukan takwil, terjatuhlah ke dalam taktil. Iya kan? Nah itu perbedaannya. Jadi kalau antum saya tanya nanti pekan depan, apa perbedaan, apa hubungan, jelaskan antara tahrif, ta'til dan taktil. Nah, jangan angkat tangan, saya Ustadz, kemana? Mau ke WC. Paham ya? Itu antum kalau kuasai itu ikhwan, sudah enak. Antum baca bukunya ulama tentang ini, oh ta'wil, sudah. Dikuasai sudah. Tahrif, ta'wil, ta'til, tashbih. Saya sudah pernah jelaskan di sini. Antara tashbih dan tamtsil apa perbedaannya? Jangan antum bilang tidak ada jejak digitalnya. Iya kan? Sudah saya jelaskan, 3 itu. Tamtsil, tashbih, dan nadhir. Iya kan? Antum jangan bilang tidak ada antum. Santri. Kalau tamtsil sama dari segala sisi. Tashbih, banyak samanya tapi ada tidak samanya. Nadhir lawannya. Nadhir ada yang sama tapi lebih sedikit. Lebih banyak tidak samanya. Semuanya ternafikan dari Allah. Ya. Iya. Tidak ada tamtsil pada sifat-sifat Allah pada makhluk, tidak ada tashbih, tidak ada nadhir. Itu semua istilah-istilah. Ya, tinggal dipahami, oh mudah saja. Ketika dapat dalam kalimat, oh sudah dijelaskan. Paham ya? Taib. Kata beliau mazhabun batilun min wujuhin, nanti insyaallah kita baca. Ya, pas habis. Jadi mazhab mereka kata beliau batil dari beberapa sisi. Nah, sekarang nanti beliau masuk beliau jelaskan dari sisi mana kebatilan mazhabnya orang-orang Mu'attilah ini. Insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.